Oke, sip. Aduh. Wish. Tumben kali ini malam-malam nih kita ngobrol. Geser, Mas. Sempit gue anjir. Kayumu kurang geser. Nah. Siap. Oke. Malam-malam kali ini tumben kita ngobrol nih. Biasanya kita selalu siang-siang gitu ya. Oh, agak samping friend, PSBB friend. Jaraknya agak diatur friend, Jarak 1 meter. Jaraknya agak diatur friend. Malam hari ini spesial, men. Kita mau ditemenin sama ini. Teman lama, men. Teman lama. Woy, dari zaman-zaman tongkrongan dulu. Kita kenal di mana dulu? Kalau ngomongin dia ya, sosok ini nih. Kita tuh kenal belum kenal sih tatap muka dulu kita nih zaman TKMDI kalau yang era karya desain interior Indonesia Era ceritanya. 2006. 2006 Belum ya? dong ya? 2006 itu jatuhnya sih nggak kenal sih. Jatuhnya gua dibully. Enggak dibully enggak Ada yang bully, men. Emang lu merelakan diri lu. Maksudnya kita awal bertemu itu kan di era waktu TKMDI itu seingat gua itu lu nge-MC lagi main futsal, bola. Ada main bola tuh di depan. Ada acaranya. Ini orang kok nggak ngomong mulu, ngopros mulu ya. ngomul. Yang gue inget dia ngomong, ayo Itenas, tunjukkan eksistensi kalian seperti kakak kelas kalian anjing. Main bokep dulu anjir. Yang kita kan tahunya Itenas waktu itu lagi boomingnya kan gara-gara kasus itu kan. Hype itu. Yang diinget itu doang, men. Ini gua perlu ganti baju pakai baju basket nomor 7 gitu. Anjir. Kalau ngomongin masa lalu ya. Berapa setahu gua 7 deh. Iya kayaknya sih lupa ingat gua enggak pernah nonton, men. Iya, enggak pernah nonton. Boleh dikasih iklan dulu nggak itu? Apa itu? Puterin dulu sedikit. Ya iya. Insert Bajunya aja. Bajunya Itu. Memori tidak lupa dari memori itu. Oke, kali ini masih di daerah Kunciran kali ini. Balik ke Kunciran. Balik ke Kunciran kita sebagai tuan rumahnya. Tetap di Kita gua anjing. Dia rumah gua. Lebih tepatnya mertua gua. Rumah mertua dia ya Mertuaku, ibaratnya. men. Masih di Asutrono Tuban. Salam Jimet. Jilatin mikrofon. Nice. Kalau kata Yoyo, kamu sudah berhak sekarang ngomong jilatin mikrofon karena sudah ada mikrofon. Sudah ada mikrofon. Oh iya. Kalau dulu belum berhak gua. Masih pakai handphone. Iya. Enggak ada perpanjangan ininya. Thank you, Mas Badong. Wish, ini nih orang sakti ibaratnya nggak pernah mau yang namanya tunduk sama korporat, ibaratnya nggak mau masuk sistem kerja sama korporat itu memilih berdiri sendiri ibaratnya dulu. Benar. Ya, Walaupun pernah mencoba 3 bulan. 3 bulan. anjing. Sama kayak gue itu. Iya. Gue 3 bulan, 2 bulan, sebulan cabut. Kesibukan apa ya dong? Belakang ini dong. Sekarang setelah pandemi itu, tapi emang waktu pandemi itu sempat di rumah 3 bulan ngurusin ikan. Wis awal-awal nih ya. Awal-awal pandemi. Ngisi waktu. Enggak maksudnya di awal-awal pandemi yang awal tuh ya. Periode pertama kemarin itu. Maret. Mulai dari Februari Maret ya. Oh iya yang lagi gawat-gawatnya tuh ya. Yang Asal lu tahu kemarin pas chattingan sama doi ini kemarin lusa. Mandong lagi di Jepara. Wah, chatting Congyang. Bukan Congyang, apaan? Ini Kolesom. bukan koleson. Ini suike. Oh, ikan suike ya. Gue balas. Lu jangan kebanyakan ya. Ntar asam urat, men. Tapi enak. Enak, suike. Terus malam ini tetap nih, baru siang malam kita masih ada tetap sama Ardam. Arak. Oh, tapi kali ini disupport juga ya? Disupport juga sama teman gua nih. Raw Guijiu. Namanya Korea banget. Korea apa Jepang nyet? Sebutan Jepang, ya? sebutan mudahnya nggak ada nih. Enggak ada. RGJ gitu. RO. AO. Arak oplosan. So spicy. Ini fucking spicy. Kita cobain dulu nih. Tapi kita tetap thanks buat Ardam. Nah, Ardam sebagai ini pensupport utama kita nih. Ini buat gua yang sekarang udah lama nggak ke Bali. Boys Dikasih tiker. Iya, nanti kita ceritakan, kita bahas deh. Lu sedikit mengingat saking potongan-potongan ini nih. Kepingan memori dari zaman dulu. Nah, lu dong. Siap. Lu kalau nama lu tuh siapa sih? Andi ya? Kalau Andi. Kenapa sih anak-anak manggil lu Badong tuh gimana ceritanya tuh? Sejarahnya tuh gimana sih gitu ibaratnya? Sih nggak nyangka juga ya. Ternyata itu nama bokap gua muda juga, coy. Oh anjir. Oh, panggilan nickname bokap. Iya. Oh. Dan gitu. itu bukan hal yang gue sengaja. Setelah gua teman-teman tiba-tiba ke rumah zaman SMP itu udah dipanggil Badong lah. Oh, SMP udah Badong. Udah dipanggil Badong. Terus tiba-tiba nyokap baru cerita
bokap namanya Badong dulu. Iya, dulu waktu Oh, panggilannya kalau gitu. dulu kan kalau di kampung itu hiburannya tuh orkes. Ah. Itu kalau itu udah Apa sekte party? Iya. dugemnya orang era dulu. Iya, sekte partinya dulu, senopartinya dulu ibaratnya. Itu di situ Senoparty anjing. Bokap lu ibaratnya itulah ibaratnya yang aktif di kepemudaan di era Aktif, itu aktif. Kalau kepemudaan. ingat Jagger juga mungkin. Anjing. Mungkin. kalau Bisa, bisa. ingat ceritanya Badong sama kayak ceritanya teman kita juga namanya Mehmet. Oh. Mehmet itu kan tinggal di Bali dulu di daerah komplek Tentara Sudirman. Ya. Nah, Mehmet itu ternyata Mehmet itu cewek nih, namanya Meta, makanya dipanggil Mehmet. Iya. Ternyata bokapnya Doi, panggilannya juga Mehmet. Nah, kebetulan waktu itu pasti ada teman gue namanya Aris, Iya. Gombes. Heeh. Gombes ke tempatnya si Mehmet. Mehmet, bokapnya ya saya Mehmet apa? Bapak yang datang ya saya Mehmet ada apa? Bapak yang namanya Mehmet itu, bapaknya namanya Slamet. Dipanggilnya Mehmet. Mehmet itu. Anaknya kan Meta, dipanggil Mehmet juga. Iya, Ternyata iya, Mehmet iya, tuh iya. nickname bokapnya juga. Nickname bokapnya juga, iya. Anjir. Ya itu bukan sebuah hal yang disengaja sebenarnya. Iya, Jadi, baru kebetulan aja. Nah, terus tiba-tiba manjang dipanggilnya Badong. sampai kuliah berarti. Sampai kuliah. Oh. Sampai sekarang juga teman-teman dekat masih suka dangdong aja. Dang gitu. aja. Oke. Padahal udah punya anak, coy. Yoi. Panggil Bapak Andi. Bapak Andi. Nama lu kan kayak indah banget nih, Andi Satrio Kurniawan. Gua kadang-kadang nih Andri Putra Kalingga, gua sempat percaya tuh Andri Putra Kalingga terus Itu zaman alay. Oh. enggak gua nanya sama si ini dulu, sama si Bolang. Bolang, Chandra. Chandra, Chan ini namanya Andi Putra Kalingga, tai bukan namanya. Itu anak harap Kartini kan. Anjing mulutnya Bolang. Dulu pernah aku juga dapat undangan. Oke. Tulisannya Andi Putra Kalingga. Itu buat lu. Kalau undangan nikah atau apa gitu. Hmm. Kan nama gue Andi Satrio. Tapi nickname lu di sosmed kan, Andi Putra Kalingga kan? Iya, dulu. Si Bolang Iya, tai. Tai namanya bukan itu. Namanya Andri Putra Kalingga emang bukan. Itu anak haramnya Kartini. Anjing mulutnya anjing. Anjing udah. Jadi kalau dia nonton mungkin lagi Ah, gantungan iya. di jembatan. Yo, dia kan sekarang lebih ke itu ya. Di industri apa namanya? Industri pergelantungan kayaknya. Pergelantungan. Nah, itu lah kalau bahasa Main tali. Iya. Sesuai passion. Sesuai passionnya dia. Tapi dia mengurusi kayak apa namanya? Kayak sipil gitu ya. Jadi dia kalau nggak salah pengecekan, bekerja sama dengan pemerintahan bla 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 buat ngecek Kelayakan itu ya. kelayakannya. Tapi kalau gua lihat tuh orang yang termasuk konsisten ataupun termasuk bandel ibaratnya lu pernah meskipun di awal lu pernah kerja sama orang ibaratnya kan masuk satu korporat terus lu cabut lu bikin sendiri Jatuh. naik Naik dulu, naik dikit jatuh lagi Naik lagi lagi, nggak naik jatuh. lagi jatuh mulu naik lagi naiknya? jatuh lagi tapi lu masih kekeh ibaratnya. Apa sih yang menyebabkan ibaratnya lu nggak kayak gua kadang-kadang kalau yang orang normal gitu ya orang awam gitu Udah, anjing coba Oh, lain ya. itu kenapa sih lu Jiwa ininya Doi gede kayaknya. Enggak sih. Apa ya? ya nggak tahu kalau dari lu apakah lu karena males kerja sama orang Atau apa jiwa wirausaha mungkin dari lingkungan keluarga emang sudah wirausaha dari dulu. Kalau jadi- itu memang sebenarnya dari kecil gue juga. Hidup gue itu ya. nah Kalau lu mungkin biasa dari lahir dengerin musik metal, Oke. musik hardcore. Oke. Gue dengerin suara sarut. wah iya. Bokap memang itu ya di industri Carpenter, men. Carpenter. iya. The tukang. Itu kan. Ya gitu. Jadi kayaknya gue juga ngerasa gue kuliah di jurusan ini kayaknya hal yang membanggakan juga gitu. Tapi kan gue denger kan lu sempat daftar di tentara dulu kan. Tentara apa nih? Lu udah masuk tentara lu ya. Iya, sempat kan Doi mau daftar. Cita-cita masa muda atau Enggak gimana? daftar Doi, men. Oh, sempat daftar lu. Sempat. Daftar, Bukan kan? tentara, polisi. Oh, polisi. Silop. Cuma Isilop. Silop. Cuma kenapa? Cuman ya nggak tahu ya mungkin birokrasinya di sini rumit ya kan. ada Gua cuma satu- sampai apa ya ngasih data terus ngetes fisik Oke. ditanya di sini ada luka kena Yang hitam lupa halu. Tambang itu ya? dia nggak tahu kalau itu tato. Oh iya. Kena tambang gitu. Kerasa kehidupan. Tato tanda kehidupan kerasa. Oke, terus. Oh iya, so, abis selesai gue gagal, gue cerita ke bokap. Ya udah, bapak daftarin tapi Bintara gitu. Ya biasa-biasa. Kalau Bintara tuh lebih ke arah yang polisi Serdadu. biasanya. Ya, yang level awalnya ya kalau nggak salah ya. Ah, Mungkin ah. ya. Mungkin. Bukan akabrinya, men. Bukan Kan akpol. akademinya, bukan akpolnya. Ah. Cuanya nggak mau, kemudian kuliah gue bilang. Ah. Dia ngambil kuliah,
gua pun kuliah ngambil di interior ini nyasar sebenarnya. Gua nggak tahu tadi mau kuliah apa. Lu milih ke Bandung. Saat itu ada teman gua yang Oh. udah lu di Bandung aja sini. Ya gini-gini juga pernah tes ITB. Wis, semua orang kayaknya yang sebelum ITENAS pasti ITB dulu. Kayak baru ibaratnya kalau ITB pupus baru gua ke ITB KW2 udah ada ITENAS ibaratnya. Ya dari situ gue juga nggak tahu dulu masa depan gue mau jadi apa ya. Setelah gue sadari ya, kerjanya tuh masih di bidangnya sesuai dengan lingkungan keluarga. Ternyata. Kita kenal sama Badong sama Doi nih waktu itu waktu di Jogja, men. TKMDI yang di Jogja. Kita mulai dekatnya tuh ini. Mulai dekatnya karena udah ngerasa senior dikit. Iya dikit lah ya. Ada giginya dikit lah ya. Pas ini nih ceritanya nih yang gue inget nih. Kampus Doi kan pengen jadi tuan rumah tuh. Di ke depan di Bandung. Di Bandung. Nah, tuan rumah kagak dapet. Yang dapet tetangga. Anak Marnat. Iya, anak Marnat. Anak Marnat yang dapat tuh. Malam-malam soangnya telat. Soang udah bubaran baru soang. Lu kayak siapa lu soang udah bubar lu baru soang. Baru datang Baru gua. datang kan kita udah bisa membuat sebuah ini kan ibaratnya. Apa namanya? Sebuah kubu. Kekuatan, iya. Sebuah kubu. Oposisi. Buat oposisi yang sudah telat. Iya. Akhirnya ngobrol lah panjang lebar bla 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 bla. Wah, akhirnya nyambung. Nah, ini Doi sama Aden waktu itu. Iya, sebagai Aden itu sebagai salah satu waktu ketuanya ya. Ketua Himpunan himpunan ibaratnya. yang mimisan kalau lihat perempuan. Nah, ada plasternya di sini. Ada plasternya, iya. Kalau kata anak-anak ini boleh di sini. Ada dulu ada plasternya kata anak itu bukan itu plaster di sini ada boleh. Kali kalau ada pampers kecil Mungkin. Boleh di sini kata pas kalau malam tuh pernah diganti. Gue perhatiin ini suka apa jangan-jangan di sini ada apa Nah, ada gitu. sesuatu gitu ya. Iya. Ternyata cuma tren ya. Iya. Oke. Biar apa? Biar keren kali gitu kan. Mungkin petualang, men. Petualang. Jadi itu. terus ketemu Doi kan akhirnya oke kita ngobrol-ngobrol malam akhirnya untuk nextnya ya udah nanti kita ketemu lagi nih pas TKMDI lagi yang 2 tahun lagi. Nah, pas kita cabut ketemu Doi di kereta ada yuk pengen jalan ke Bali. timur juga ke timur. Iya, ngomong. Satu kereta lah sama Doi tapi kita nggak lama. Kita turun di Tulungagung. Ya itu namanya pengkhianat perjalanan. Itu kan bicara Vespa ceritanya. Kita turun Tulungagung habis itu ke Surabaya kumpul sama anak ITS. Doi lanjut sama teman-teman yang kita yang lain. Iya, satu untung gue kampus ditemenin sama Aris, Tewel, Budi, Mas Adi. 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 Sampai Bali nih. Apa Budi ya benar Bali. Akhirnya akrab ikrip lah di situ. Akhirnya sering main. Ngerasain juga kosan Mahal, men. kosan apa itu namanya? Pucuk. Jalan Pucuk. Ngerasain juga itu jadi Awal itu. pengembara di situ. Nah, itu di situ dah. Akhirnya baru akrab lah sama si Akrab Dado. sampai sekarang. Nah dong, yang pengen gue tanyain tuh. Kan kebanyakan kalau yang di levelan lo ibaratnya udah alumni ITENAS tuh kan. Ya. Ibaratnya banyakan kalau yang di angkatan lu banyakan sebagai pengajar juga di kampusnya. Ya. Lu pernah ngebayangin nggak pengen jadi seorang bukan ngajar sih, tapi kayak ngebagi ilmu, ngebagi pengalaman sama Ini bahaya nih kalau dibahas nih. nggak apa-apa. Sah-sah aja. Ibaratnya kan kayak akan melegasikan ilmu yang Ya. udah dapat kan, memariskan gitu. Lu emang nggak pengen bukan kalau ilmu kita masih sama-sama biasa ya. Spirit Jujurnya gue sama Aden itu pernah mengajukan. mencoba. Oh, oke, terus. Dengan jalur khusus juga. Oh, dalam arti dalam khusus itu gimana nih? Dengan ada yang saat itu kajurnya salah satu teman baik kita. Oke. Nama saya sudah di blacklist masalahnya. Oh, emang lu kenapa emang jadi ya gitu. Gue padahal jadi suka ajan di musola, Oke. tadarusan. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah lu Badung. Kok Ya. dianggap gue yang anak nakal ini tidak patut jadi dosen. Berarti lu saat di awal perkuliahan lu emang apa namanya? Kalau orang bilang seseorang yang rebel. Ya, Dianggapnya mungkin dianggap. Bukan rebel sih, sayap kiri, men. Saya kiri, mungkin dianggap Terlalu bersuara kayaknya. Oh, gitu. Kayaknya. Sepertinya. Padahal mah enggak. Ya. Kita mah ya. Normal-normal aja Iya, sebenarnya. saat zuhur ya gue aja. Alhamdulillah ya. Jadi gue ikut kegiatan-kegiatan kerohanian. Heeh. Jadi anak baik gue sebenarnya. Oke. Cuman penilaian itu nggak tahu dari mana tuh. Subjektif. Padahal pengen banget gue Membagikan gitu. membagi waktu gue untuk kegiatan-kegiatan pendidikan. Oh, itu lu pengen share pengalaman lu gitu mungkin ya. Pengennya, cuman memang dilihatnya nggak mampu kali. Oh, tapi itu selalu pernah mencoba lah ya untuk Pernah, di hal itu. Saya sudah pernah ngirimin CV segala macam, company profile.
pengalaman bekerja. Iya. Cuma soalnya gue lihat tuh banyak kan yang ya teman gue juga kan, misalnya di Tenas tuh kan banyak yang udah mencoba untuk sharing ilmu atau dalam arti entah dia dari asdos Ya, atau alhamdulillah. udah jadi dosen tetap juga. Gue kata tuh banyak yang itu yang udah jadi itu staf pengajar juga selain juga sebagai praktisi ya. Banyak. Mhm. Teman-teman juga banyak. Seangkatan sendiri juga banyak yang sana. Cuman ya gue tergolong orang-orang yang kurang beruntung. Mungkin Tidak terpilih. tidak terpilih sama Segelintir oknum. Jajaran. Ya, jajaran. Kayak ngomong Ini bisa merusak tatanan kita nih. makanya ada Ini orang masuk bisa merusak ini Iya, tatanan kita. ibaratnya jering, ibaratnya kayak sosok seorang jering ibaratnya kalau zaman itu mungkin. Jering. Iya, JRX ya, mungkin. Tetap semangat Pak D. Nah, Suarakan, walau orang bilang salah, kalau menurut lu itu benar, suarakan men. nah terus lu juga sempat sebelum di Jakarta sendiri kan lu lulus tepat gak sih pengalaman lu waktu zaman dulu tuh, lu ceritain dong gimana anak-anaknya itu. Gue mundur setahun kayaknya. Sempat mundur setahun. Lu tuh tipikal orang yang kuliahnya gimana sih? Jalan lurus-lurus aja atau Enggak, sempat belok-belok. Ini gara-gara gua ke Lombok itu jadinya gua cuti Mulu? juga. Oh, oke. Jadi ada aturan baru yang harus bayar duluan. Oke. Nggak bisa ngisi form dulu baru KRS-an, bayar. KRS-an gitu. Kena sistem kayak gitu gua. Hanya dan lucunya gue pernah salah WhatsApp. Enggak WhatsApp apa ya itu? SMS kali masih. SMS lu, WhatsApp masih BBM men. BBM belum ada. Gue salah kirim. Gue niatnya mau ngabarin kakak gue, Oke. kekirimnya ke bokap gue. Cing gitu bahwa lu tahun ini Tidak kuliah. Kok salah kirim? Mulih. tak usah macam-macam. Jatah stop. Mulih. Le, minggat. Kalau bokapnya bukan nyuruh pulang. Le, minggat. Ya, setahun lewat setahun. Tapi yang selanjutnya gue selama cuti itu gue magang. Magang, oke. Gua KP lah ya ibaratnya. KP. Ya. Itu ada salah satu perusahaan yang project-projectnya itu ngurusin project-project besar lah. Di Bandung Ya, atau Jakarta? Di BSD. Oh, di Jakarta BSD. Dia gandengannya Yoriantar. Oh iya. Trivium itu bukan? Ya, Oh, yang pernah itu. sempat di Trivium sambil tugas akhir. Oke. Dari situ selesai tugas akhir gue sempat 2 bulan atau 1 bulan lupa. Gue dapat project coy. Oh, sendiri nih. Sendiri. Mulai sendiri. Oh, mungkin di itu ya pintu gerbang untuk mendapatkan bersorok karir maksudnya apa Untuk jadi solo karir itu. Sorok karir. Kaliran. Sorok karir. Lu akhirnya bikin apa? Black Star itu ya? Nah, awal mulai si Black Star itu gimana ceritanya? Itu awal mulai itu sebenarnya gue clothingan. Oh, itu clothing. Awalnya. Clothing Awalnya land sempat katanya. clothingan bikin sama teman SMA. Gue bikin clothingan, sempat sampai Semarang, sampai di Jakarta. Distribusinya udah luas waktu itu. Pada saat itu masih ya. mulut ke mulut beberapa distro aja sih. Tapi kan udah sampai Semarang udah itu Sudah udah lumayan kan, distribusi, nggak cuma di sekitar Jakarta ataupun Bandung doang kan ibaratnya. Bandung enggak malah. Bandung nggak? Bandung enggak. oke, Karena oke. memang pasarannya Bandung Udah terlalu banyak kali ya. Ya, dan Saingannya- bagus sudah. Iya. Karena kalau kita ngomongin clothing saat itu ya, Bandung emang Bandung jadi jadi pusatnya. nah, ibaratnya. itu. Kalau Sentralnya. gue ikut bersaing di situ sama aja gue. Ya pasti kita Ya, bunuh diri. bunuh diri lah. ibaratnya. Gitu. Iya, Ya, gue coba cari peluang pasti bisnisnya. Akhirnya lu rubah jadi sektor ini lebih ke Setelah arah- gue lulus itu dari zaman kuliah. Itu namanya udah Black Star. Oke, sektornya aja lu rubah jadi Nah, setelah lulus ini. akhirnya gue rubah ke interior arsitek. Oke. Ya, sampai dulu itu awal-awal orang itu taunya gue cuman bisa ngerjain kitchen set. Ya Gua kan sempet- ya sorry gue potong. Kalau namanya interior pasti interior kitchen set dong. Era itu kan meledaknya awal pasti kitchen set. Orang kan? awam iya seperti itu. Awal-awal. Padahal kan kalau gue ngerasa hingga akhirnya gue sedikit ya itu udah beberapa tahun setelahnya lah. Orang-orang cuma taunya gue bikin kitchen set gitu. Padahal kemampuan gue itu atau pendidikan gue itu lebih dari itu. Lebih ya, eksplosif ibaratnya Bandung itu. mah ini apa namanya mencari karakternya emang totalitas. Era Iya aja dah. Era freelance. Lu ikut gak sih freelance skate dulu itu? Yang sering dimainin Aden tuh freelance. Terus Yang Wah, dulu zaman kuliah gue denger gue seorang ini keyboardis. Saingannya gue tuh elektrik. anjing.
Ceritain dong. Stevie Wonder. Wonder. Lebih tepatnya kalau orang situ bilang elektron. Oh, Dangdutan. Organ tunggal. Organ tunggal. Ceritain dong, lu waktu zaman-zaman Apa ya? lu di era itu gimana sih? Karena kalau diinget-inget tuh lucu. Iya. Apa ya, saat itu gue berteman dengan bukan orang-orang ITENAS, jadi orang-orang luar kampus. Nah, satu kosan. Satu kosan. Lah ini kumpul. Itu di tahun berapa nih? 2009-an. 2009 lah ya. 2009-an. Jadi itu sempat manggung di sana sini, sempat manggung di Jakarta, bawain lagunya Good Night Electric. Yo, itu pegang keyboard lagi nih. booming. Cuman kita seandainya kalau di Good Night Electric tuh dia udah dengan teknologi, kita coba buat manual. Ada drum, keyboard 2. Jadi misalnya ada suara keyboard 1, keyboard 2 yang misalnya kayak ya mungkin ada rhythm, ada melodinya. Ya kita coba buat seperti itu walaupun tidak tapi ya perketipe sama gitu ya. Ya sempat manggung di Jakarta, satu di SMA lah, acara pensi gitu. Itu rame. Tapi ada satu yang bikin gua sendiri malu gitu. Apa itu? Jadi gua manggung di masanya saat itu Cangcuters. Oke. Jadi anak-anak rock dipaksa suruh denger elektronan. Pada joget coy. Joget dangdut. Iya. Tapi formula itu udah lu temukan yang sekarang akhirnya apa dangdutan tuh mulai tren lagi di anak muda. Ibaratnya dangdut banget. Iya, ibaratnya kalau ada lagu metal Master of Puppet atau Master of Dangdut ibaratnya. Badong is the dang dan. Ya, itu sempat inilah. Tapi ya abis itu udah gara-gara drummernya cabut, udah habis itu kita nggak bisa ngatur. Nah dong, gue dengar waktu lu zaman kuliah nih, era-eranya dugem-dugeman di era dia perkamisan dulu. Lu tuh untuk masuk ke satu tempat apa namanya? klub itu. Ya mengakalnya mesti pakai apa namanya? Undangan tuh apa namanya? Invitation. Guest list ya? Guest list ya, invitation. Kalau nggak gitu untuk masuk kan mesti rapi. Ya. Lu sampai lempar-lemparan ke meja, gue itu gimana tuh? Itu jangankan itu, berangkat aja kita nyanter angkot. Anjing, iya anjing nyanter angkot anjing. Itu siapa di dalam? Erik itu otaknya tuh. Itu jam berapa? Itu lu nyanter angkot gimana tuh di? Karena kan emang udah nggak ada angkot atau gimana gitu. Jadi angkot arah kemana? Di ini, Mas ke sini berapa? Klubnya apa namanya tuh? Waktu itu lagi Tren di era itu. Lupa aku. Itu zaman-zaman lupa. Ya, itulah apa dia itu ya. Mungkin nanti kalau ketemu Erik, Ropan itu yang paling ingat. Ya. Amare kalau nggak salah. Amare. Itu lucu itu. Jadi nggak bisa masuk gara-gara nggak pakai kemeja. Teman-teman yang udah masuk, Oke. buka baju, lemparin kemejanya dari atas. Anjing. Join gitu ibaratnya ya. Kampung banget sih sebenarnya kalau kita tahu. Gitu. Ya, lucu. Terus yang model stempel, itu ada yang model pakai autan juga. Walaupun itu sebenarnya nggak kelihatan kan, masih infrared kan. Tapi infrared. bisa coy. Bisa, walaupun nempel. cuma nyala doang harus dimasuk. Di saat itu sudah bisa mengakalin yang namanya sistem ibaratnya. Belum bisa. Nah, kalau ngomongin kalau oke, entar lagi ya. Wis. Nah dong. Gue tuh teringat tuh nggak waktu di tahun berapa tuh ya? Anak-anak lagi pada ngadain ospek waktu itu ITENAS. Anjing gitu. Nih, Random, gimana gue inget. Itu ceritanya kita lagi main ke Bandung. Bandung. Nah, lagi jalan-jalan kan doi buntu. Pas ospek. Buntu TA nih. Iya. Cabut doi ke Bandung, gua kita jalan aja. Nah, gua baru nyampe Bandung, jebret sehari baru nyampe. Gimana nih? Kemana nih? Udah ke atasnya ke lantai berapa? Lantai 3 atau lantai 4? Lantai 3. Lantai 3 tempat anak-anak TA tidur sono aja. Oke, ke sono gua ada Aden. Disambut dengan segala macam. Gua bawa inget waktu itu bawa pete. Gua bawa pete sama bawa apa satu lagi, bawa pete sama bawa durian apa bawa nanas? Durian. Gua gantungnya baru masuk set ada kayak sketsel apa partisi. Iya, partisi anak-anak TA itu memang di sana sistemnya menginap gitu. Gua gantung sono terus udah daripada di sini ikut ngospek anjing gua siapa? Gua udah ngospek. Anjing gue dicek ke Cikole men. Nyampe jam 3 pagi men di sana. Gue waktu itu lagi ngospekin anak 2008 ya begitu. 2008 apa 2009? Enggak ding. 2007. Enggak. Kita udah senior, kita udah 2010-an. 2010 apa 2011? Lupa aku pokoknya lu enggak tahu gua. Gue anak-anak angkatan 2010 atau 2011 lah yang di ospek. Anjir, gue siapa nih datang. Tapi kan berulah juga ujung-ujungnya. Iya, anjir.
ternyata lu jadi panitia ilegal anjing. Gitu, bener. Udah gue ilegal, ternyata gue tapingin gue ilegal juga. Anjing, imigran gelap. Sempat di stop kan? Iya. Sempat di stop. Gue ingat waktu si Mehong Ini tuh ada penyusup nih katanya ya. waktu ingat ada si Mehong tuh kan, si Ya, Mehong teman kita, dia kan juga panitia, dia pakai itu Panitia. men, kayak tuyul tuh, pakai Iya, kancet-kancet yang digumpet-gumpet. kostum-kostuman gitu. Iya, Ya, sekarang kostum- akhirnya iya. booming juga kan, sempat viral juga anak di tenas nyambut wisudawan dengan kostum, sempat viral seperti itu. Oh, ada apa namanya? Seru. Tematik. Tematik. Lu kan kalau di tenas kan banyak kan, kalau mau ibaratnya mau wisuda ada temanya apa. Ya, Itu- benar. TA-nya pun juga kayak gitu, Met. Oh iya. Sidangnya juga. Si sidangnya totalitas juga. kan, sidangnya totalitas. Doi kalau nggak salah ngangkat ini Dangdut lagi dangdut gua jadi. lagi. apa namanya kayak Klub dangdut, klub ya. dangdut. Style-nya ya emang harus cut bright, terus Ya. baju warna nyala. Heeh. Kalau doi kalau gue liat yang anak-anak yang lain juga sesuai dengan tema. Tema, Mana ada yang sesuai pakai dengan baju olahraga sih? Iya, Si Fahmi. si Fahmi, Dika juga ada yang harus Iya. pakai baju adat kalau memang dia ngangkat adat budaya. kayak budaya. gitu. Tapi ya memang ya rada aneh kenapa gua dulu ngambil dangdut kayak ini orang kok bikin judul tugas akhir kok jazz, rock, keren-keren iya, banget sih keren-keren. nggak ada yang ngambil yang cemen gua bilang. Padahal ini tuh sebagai Peminatnya juga banyak, banyak tuh, kan? mungkin uniknya banyak. uniknya itu yang gua coba cari. Nah, kalau banyak yang mengakui aja waktu itu kalau dia suka dengan subculture dangdut ini ya waktu itu mungkin Mungkin waktu itu dianggap wah ini kurang begitu. Ini nggak ada yang pernah ngangkat nih gitu. Ya. Terus kelar itu tas kita cabut kan ke Bandung. Ke Bali. Doi ngikut terus kita naik kereta waktu itu. Yang di ospek juga kan? Satu perjalanan sama doi konser mampir Surabaya terus sampai Bali. Duit kita habis, men. Kagak ada duit gua anjir, kagak ada duit. Ada duit sisa buat beli rokok. Beli rokok kan sambil jalan ketemu lah di kelasnya doi. Dikira dikasih angkutan. Kagak, sapa doang jalan lagi. Sama teman kita ketemu sama namanya tuh. Gung Pras kan. Gong Pras ya, angkatan 2006 ya waktu itu kita ketemu Tapi ya. TA-nya bareng sama gua dia. Oh, sempat satu bareng satu tugas akhir. Ya. Nah, di era itu juga ya. Di di Bandung sendiri kan lagi kencang-kencangan namanya desain tuh kan waktu lagi kencang-kencangnya kan buat si interior sendiri tuh. Banyak teman-teman kita yang di Bandung tuh ilmunya banyak kan ibaratnya, tapi ilmunya banyak, pelakunya banyak, cuma sayang demand-nya apa permintaannya itu aja jadinya. Jadi bersaing antara teman itu ya. Makanya lu memutuskan untuk cabut dari Bandung sendiri Gue lari ke Jakarta. Gue lari ke Jakarta mulai dengan projectnya itu. Awalnya kitchen set, jadi semua orang taunya gue ngerjain kitchen set. Sampai gue sempat bikin showroom tapi nggak kitchen set banget sebenarnya. Iya. Sempat buat seperti itu. Tapi ya tetap gue bikin itu di perbatasan, outsider. Asik. Pamulang. Oke. Yang memang daya belinya mungkin nggak kayak kalau gue bikin showroom di Kemang, Bintaro atau ya nggak kena juga coy. Iya, harganya nggak masuk juga Nggak ya. masuk. Iya. Lu mesti ngasih alternatif untuk nilai jualnya seperti apa? Maksudnya bisa jualan. Sasaran yang lu ambil kan segmentednya seperti apa waktu itu? Ya booming gue ngebomnya ya satu ya gue mainnya sosmed, semua sosmed, Iya, blog, iya. kayak gitu. Web juga ya kan, web, sempat sempet bikin web. Ya kalau gue bandingin sama anak sekarang tuh lebih keren-keren coy. Jauh kalau gue lihat, gila kalau lihat orang sekarang. Keren-keren. Dan mereka bisa langsung ke tahap yang gue harus bertahap mulai dari yang bikin membangun dulu yang lu bangun. Kalau gue anjing. keren-keren banget gitu. Nah. Bukannya nggak suka tapi justru bangga gitu. Iyalah. Gitu. Buat pembelajaran kita juga, maksudnya kita bisa lebih adaptif kan gimana caranya benar, bisa harus mengikuti. Kalau nggak gitu ya pasti bakal ketinggal terus nih. Maksudnya kalah sama yang lebih ini, kita mesti bisa menyesuaikan kan ibaratnya. Yang lebih muda-muda. Cara mainnya gimana sih? Walaupun gue forever yang yang lag. Nah, oke. Ini gue mau ini sedikit nih nostalgia nih. Kelar waktu inget doi nih. Kelar waktu kita habis dari nyampe Bali nih, ternyata angkatan doi ada yang ke Rinjani, si Bolang sama lagi. Bolang sama si waktu itu sama si Willy. Iya. Sama si Willy. Doi sama satu lagi sama abang-abangnya Bolang, Bang Kalpo. Bang Kalpo.
anak Mapala. Anak Mapala. Ya nggak mau pakai tangga. Dan aku langsung loncat. Kalau di atas tuh Impala kan yang namanya Impala. Yang gue di sana jadinya bisa jalan petentang-tenteng gara-gara kenal dia doang. Iya. Waktu itu kalau di tenis kan Impala satu organisasi yang ditakuti kan. Ya, Dong? dan mungkin di rata-rata kampus lah. Iya, Iya, iya. sempat yang kita tanya sama Sir Dendi kan jebolan di tenas juga kan. Impala emang udah diakuin itu. Iya, benar. Yang tangga nggak dipakai langsung loncat dari atas. Kayak fire ini kayak pemadam kebakaran. Iya. Jos. Sakti. Sakti ya. Ketemu di Kuto, dar. Ayo kita jajan di Kuto nih. Anak-anak ke kosan, nginep di kosan. Dari kosan kita ke Kuta. Ke Kuto. Ke Kuto nokip kan, nokip, hangover doi man. Wah, gitu anjing. Sampai Kencengan, friend. ibu-ibu tukang sewa tikar kan ada kalau di Kasian kayaknya pantai Kuta. Padahal udah mau pulang Iya, ya. nyewain tikar kan ada tikar kecil men. Mas, temennya kasihan mas, ini saya pinjemin tikar. Tikarnya sama doi bukan dipakai alas buat tutup. Kayak korban aja. Juga TKP aja. Untung gak pakai koran itu. Tikarnya udah cukup mewakili men. Gokil sih di daerah itu. Waktu itu di daerah itu kan namanya Kuta masih sebebas belum seperti sekarang, masih Sudah bebas tidak bisa, banget. ya. Ya, masih bebas banget. Kalau sekarang kan udah agak banyak Ya, ininya ya, nih. Oh, banyak pengalaman kita sama Badung. Tapi man. harus diulangi tuh ke cari pantai-pantai lain yang Oke. Itu belum kita ceritanya ke Gili men. Kita touring main ke Gili main naik motor, Anjir, tiba-tiba itu. ada satu nikahannya itu kan waktu itu nikahannya ya. si Angkatan Doi. Adit. Adit. Nah, ya, benar, Nikah sama si Bibir Kita, kan, si anak. kita naik motor ya. Tiba-tiba gue mau ke Bali nih, jemput gue ya, gue di terminal Ubung. Anjing beneran nih. Bener men. Datang doi, Naik motor saat itu lagi TA dia ya. Doi Dika sama si Aden. Oke juga. Oke, juga berempat. Datang Aden bawa mangga yang udah keringetan. Anjir lu ngapain lu bawa mangga? Lu pernah bawa durian sama Bob. Gua bawain mangga lu keringetan banget Den. Mangganya Itu keringetan. naik kereta juga itu berangkat itu. Naik kereta. Oh, naik kereta. Naik kereta. Akhirnya dia memutuskan transit ke Bali dulu baru langsung ke Lombok. Ya. Kita jalan naik motor. Awalnya gue juga belum bisa jalan tuh Ya, gitu. ada kerjaan kalau nggak Gue ada salah. bukan kerjaan. Lanjut lu men. Kalau nggak TA gue waktu itu ada ini, ada ya entah TA atau pokoknya- DI terakhir lah pokoknya gue benar. untuk mengajukan TA gue mesti selesaikan ini dulu nih. Gue udah ngomong sama dia, sama si Badong. Aduh, gue nggak bisa berangkat nih dong. Gue masih ada tanggungan tugas akhir atau di DI 5 itu studio gue. Gua bantuin, gua bilang. Udah nanti gue bantuin kata Badong tuh. Tapi gue mesti kerjaan. Udah bawa. Gue mikir anjing nih gimana nih kalau gue berangkat pasti gue ngapain ngerjain ini. Men, kita jarum Ardam. Oh ya sadar. Damai. Udah berangkat aja kata dia. Aduh, ya udah deh. Coy, biar enak kita ngobrol. Akhirnya gue nekat tuh gue berangkat sama dia sama si Budi juga kan jalan. Sama Budi benar. Kita karena motor gua waktu itu suratnya mati, kita ke tempatnya TWL dulu buat Tuker. pinjam motor, Iya. pinjam motor. TWL. Kita beli motor Jupiternya dia. Itu sobat gua tuh kalau tewel tuh kalau gua ke Bali tuh. John TWL. John TWL. Akhirnya kita ke tempat TWL dulu buat tukar motor, Ya, Jupiter Jet benar. dia yang warna Ya. merah itu. Iya, benar. Kita tukar motor, jalan kita ke Padang Bayi kan, cari ferry yang menuju ke Lombok waktu itu. Gue inget banget, wah gue mesti ini nih, gue mesti ada progres buat tugas Ya, saya. ya. Dong gimana dong? Gua bantuin apa ya? Lighting kalau nggak salah gua. ME-nya gua bantuin ME. Dong, udah tenang aja biar gue kerjain. Ya udah lu kerjain di atas ferry anjing nih. Tapi untung dapat ferry-nya saat itu yang bagus kayaknya. Iya, yang masih buatan Jepang, Jepangan Jepang. yang macam. Jadi nyaman. Nyaman. Tapi ya kadang kan beda gitu yang diajarkan di sana sama di sini gitu. Ya gua ngerjainnya ya sebisa gua nih Put gitu. Ya pokoknya ada satu orang yang ngebantuin gua Ya. waktu itu. Lu kerjaan di atas ferry tuh buat Gua ada nih sempet bantuin dulu. di atas ferry dikerjain kan. Akhirnya kelar, satu denah kelar. Wah, sampai satu kerjaan tuh kelar. Wah, kelar. Nyandar lah kita maksudnya ferry nyandar masuk ke Lombok kan. Weh, kita mendapat ini tamu nih. Halo, Bau, salam dulu dong. Salam dulu dong. Sini dong, salam dulu dong. Bau rokok Pit, jangan disuruh Pit. Oh iya, salam dulu. Oleh, oke, udah lewat. Keren salaman. Oke. Ini mama tuh Udah, raya aja. Oh, biasa, men. Kalau di rumah pasti situasi keluarga. oh itu Nah, orang ya. Nah, itu gue lanjutin habis itu kita itu waktu itu kan udah nyampe nyadar artinya kita dari Lombok kita nyampe pagi tuh kan kayaknya jam sekitar jam 7 men. Subuh. Kita untuk mencari
ke apa namanya? venue acara, Venue acara. resepsi. Nah. Disediain tempat buat ini, buat Base transit. camp, transit, base camp, nah, ya. benar. Oh, kayak Wisma. Ada Wisma gitu saat itu. Oh, Wisma. Di sono ganti baju, dadat ke venue acara. Venue, iya venue saat itu acara. yang nyumbang lagu tuh yang Oh, gue ingat tuh. Kita nyanyi. Sempurna. Anjir, gue nyanyi ntar gue Itu tayangin. diputar lagi tuh. Iya. Sempurna. Nanti kita bakal ada itu masih ada Bud ya? Nggak tahu, gue cari kayaknya harusnya masih ada di Facebook. kayaknya. Di Facebook. Cerita kita banyak di Facebook. Iya. Udah gitu, dah kelar Kelar resepsi nih kan. kelar resepsi kok gili yuk anjir kegili. Gua kagak ada duit men. Gua mau Budi waktu itu lagi tipis. Ya, ya. Gua kagak ada duit Bud. Sama gua kagak ada duit. Tenang aja lo yang lain. Kalau nggak salah saat itu gue udah kerja. Aden kerja di sama Wak. Ya sama gua. Ya udah gue mikir masih megang nih. Udah gas. Sikat sekalian ini Sikat ya. sekalian. Kapan lagi bareng-bareng ke sana? Oh, Iya. gua itu lu lagi tipis men. Kagak ada duit. Gue gak megang duit sama sekali tuh kan. Saat itu gue kan lagi TA kondisi apa-apa itu. Iya. Gue gak megang duit, itu lo yang ngajak. Anak-anak yang trigger, udah berangkat, udah akhirnya gue berangkat aja. Oh, ini sandal satu. Oke, sip. Nah, Oke. akhirnya kita ride itu kan dari mana, dari Lombok menuju penyeberangan apa namanya? Penyeberangan lupa. Kayangan ya? Bukan. Oh, kayak dia kayak pelabuhan kecil. Iya, nama Pototano. penyeberangannya. Bukan, Foto Tano itu kan kalau udah mau ke NTT. Kayangan ya kalau mau ke. Bukan, kalau kayaknya mau ke NTT juga kan? Lupa gua. Lombok Timur, Kayangan. Enggak, ke ini, ke Gili. Pantai yang dari Gili itu, men. Yang nyebrang dari pantainya mau ke Gili itu, bukan kayak Pelabuhannya itu loh. Ke pelabuhan Bayangan, pelabuhan kecil itu. Bangsal. Bangsa. Makasih. Wah, ini anak Lombok, Batur. Beton. Acong belong Batur. Jadi waktu itu kita nyebrang nyewa satu boot untuk dari situ nyebrang buat ke si Pulau Gili Trawangan. Pokoknya ada waktu itu ada Gili Trawangan, Gili Meno, sama Gili Air, ya kan. Nah, Yang kita rame Trawangan, men. Trawangan yang lagi harganya hits-hitsnya waktu itu. yang harganya juga masih nyantol buat anak-anak muda. Nah, Sono kita ke Gili dong ya. Gili. Ke Gili, dar. Nyari anak muda lokal. Oh, kan lagi ngerokok kan tes, Mas nggak ngerokok Mas, ini rokok gitu. Ini nggak Mas, sorry. kita yang sehat-sehat aja Mas. Kita yang sehat-sehat aja kita anak Tapi muda. nggak cari rokok, tapi kita cari mushroom. Mushroom waktu itu sifatnya masih belum ilegal seperti Belum. sekarang. Belum. Waktu itu Kita masih cari. legal, masih tanaman liar Iya. dianggapnya waktu itu. Semak men, Semak ibaratnya. Tapi yang dapet nggak sih? Apanya tuh? Enggak kan, nggak dapet. Nggak jadi dapet nggak mushroomnya. Mau anak baik-baik kok. Iya, kita mau. Kita mau nolak yang gitu-gitu. Menolak, Aneh, lewat, sorry. kagak men. Kalau ada kan kodein aja ya. Iya, dikodein. Ya hari saat itu paginya, malamnya kan gue masih ngerjain lagi tuh men. Mau buku balik lagi, anjing gue mesti update lagi nih apa progres buat tugas Iya. akhir gue apa Iya, atau iya, namanya tuh. Gue update lagi, anak-anak pada tidur semuanya, anjing pada mabuk enak, anjing gue sampai pagi gue melek tuh. Kita nyewa satu hotel. Hotel tapi 2 kamar. Ah. Dan ujung-ujungnya nggak tidur di dalam. Di luar. Di luar ada sandatnya, Iya. men. Nah. Di luar anjing semua. kemabokan tidur di sana. Mandi salah, nggak mandi lengket, mandi tahu juga tetap lengket. Karena Lengket lagi udah air laut. Cat Waktu itu. semua. Tuh kamar jadi nggak kita tidurin. Ada mungkin teman yang ada ceweknya Budi Gina yang sudah jadi bininya tuh. Ya, bawa dia ikut. Oh, si Gina ikut. Gue tidur di luar, gue anjing enak di luar, adem anjir. Ya, ada mandi luar memang. Anjir. Seru. Di saat itu sih, wah kita semua masih belum nikah kan ibaratnya sekarang. Gila lah kita saat itu tuh. Dunia itu punya gua doang. Oh, Oh, kalau iya. kata Wiz Khalifa, we are young, well and free, man. Asik. Anjir. Bocah-bocah. Oke, terus habis itu kelar di part Lombok itu kita balik lagi kan ke Bali kan. Balik Itu ke balik ke Bali Bali. karena Kita mungkin bagi setiap orang kan lu sampai ditegur kan sama atasan waktu itu kan. Sempat. Bukan gua. Bro gua. Oh, tahu gue cek dulu. Gue siapa tuh? Oh, kenapa belum? Kenapa lu tegur kelamaan lu? Aden kalau nggak salah ditegur. Kelamaan lu ini. Kelamaan. Plesirnya kelamaan lu, men. Plesirannya. Kalau saat itu gua udah menyatakan resign duluan. Gitu, jadi kalau nggak salah itu cerita lucu juga itu yang gua inget. Gua kesana bawa duit dari satu project. Oke. Satu project itu nominalnya taruhlah misalnya 15 untuk berapa item, 3 item. Saat itu Oke. gua inget itu bikin 3D untuk kasur. Oke. Spray, desain Ah. spray.
Dan ternyata yang di ACC 3 dulu, tapi duitnya udah dibayar semua. Duitnya udah semua. Udah semua dan udah kepake buat jalan-jalan itu jalan-jalan juga. itu. Dia minta dibalikin, coy. Lo gimana ceritanya? Ya, gue mikir dulu nih. Gue lari kemana nih gue? Tapi ya diganti, tetap diganti, tetap diganti itu. Fair Tapi ya mainnya. Fair. Badung Itu modal fair itu. Badung Modal utama itu. mainnya anaknya fair banget tuh. Nah, terus era itu akhirnya gue ketemu Badung lagi tuh masih sering kontek-kontekan masih sering ke Bali gue masih juga. sering ke Bali. Gue pernah setahun 3-4 kali pokoknya sering ke Bali sama doi mah. Akhirnya gue era konser Metallica, men. Metallica baru pada ke Jakarta. Gue sama Mas Yo. Mas Yo. Sama si Yoyo. Mas D. Enggak, sama Yoyo doang. Mas D tuh yang apa ya? Yang acara Hammer Sonic. Hammer Sonic. Yang gue udah di sini baru berapa? Baru dia nyusul tuh berdua yang ketinggalan. Ketinggalan pesawat. Mau doi mau nonton Metallica, men. Baru datang, ayo kita minum. Gue kira kemana? Gue diajak ke bengkel Akol Team. Anjir. Gue baru pertama kali ke Jakarta maksudnya dengan secara melek loh. Tapi kalau gue ke Jakarta udah pernah. Udah pernah, tapi kalau langsung pengkhususan ke tempatnya doi, gue diajak namanya ke Akol Team. Gue pikir apa Akol Team? Anjir. Ke base camp, ke Bingkils, ke bengkel motor. Oh, iya bengkel motor, bengkel racing, men. Mau nokip suruh udah kita makan aja habis itu di Panahan gue pikir. Gue nggak ngerti Panahan gue apa. Kita di di Maman. Enggak, tapi kita nggak di Mamannya. Kita di Panahan, Senayan. Panahan gue pikir apaan Panahan. Dia anjing, ternyata Panahan itu adalah di Senayan. Sampai sekarang aja ini namanya Panahan. Maduma. Makan duduk mabok. Anjir, itu pertama habis nonton Metallica itu malam panjang itu cerita. Panjang lah, men. Doi sampai kejebak. Sebelum nonton Metallica nih, ketemu sama Mas Bay. Mas Bay. Pra sebelum Metallica, malam sebelum Metallica mau nokip biasa kalau Badong. Over kontrol, nggak kontrol. Jalan lah ke pub, suatu pub yang di lantai 2 dulu. Gue lupa namanya. Ada kalau anak era 2010 pasti tahu gitu. Atas ceder, doi pakai kartu gesek. Udah lewat jam, providernya beda, bank ini sama bank ini nggak menerima. Gesek kagak mau ngegesek. Telepon gue udah anjir. Tolongan, kartu gue bisa digesek. Anjir. Gue naik tuh ke lantai 3 ya? Iya. Gue ke lantai atas ya lah pokoknya. Yeah. Gue ke lantai 3 atau lantai 4. Dah. Mas, sudah tutup, Mas. Enggak, saya mau jemput teman saya nggak bisa keluar. Oh iya, silakan masuk. Mau masuk, ada anak yang teler. Gue kira Badong. Nggak tahu siapa itu di bawah meja kan? Iya, di bawah meja kan. Oh, bukan Badong, kecakapan anaknya. Ternyata yang di atas. Gue naik satu lift lagi, Badong di atas, kagak bisa keluar. Udah gesek cabut. Tai. Pede banget. Tai. Gue pikir gue udah dicegah satpam tuh, Mas, nggak bisa masuk. Sudah nggak bisa masuk, sudah tutup. Oh, udah tutup, udah jam 4 pagi, men. Ya, jam 4 pagi. Mas, maaf, nggak bisa masuk, Mas, sudah tutup, Mas. Enggak, teman saya nggak bisa keluar, Mas, soalnya nih karena kartunya nggak cocok ini. Iya, silakan, saya mau menyelesaikan ini teman saya yang nggak kelar. Oh iya, silakan. Gue masuk, udah melantai penuh dengan muntahan. Gue kira Badong. Oh, bukan ini, kecakapan namanya kalau Badong. Ya, itu zaman-zaman purbakala itu. Zaman dulu, men. Iya. Young, wild and free. Ya. Badong masa nggak kenal Casanova. Casanova. Ibaratnya Anak muda Somalia. Uganda. kalau kata teman-teman, buset, Badong mau anaknya Taipan. Nggak bisa dicegah gitu. Putra Taipan ibaratnya. Tidak bisa dihentikan pergerakannya. Ya, Ini pada saat itulah ya gue lihat banyak pergerakan lu yang mengarahkan ke Akhirnya lu kenal di Jakarta. Akhirnya gue di Jakarta, bos. Ternyata Badong ini emang menang di gertak, tapi kalahnya sih sama satu, selingkingin. Iya. Pada saat itu. Masa pencarian, men. Masa pencarian. Hidup itu berjalan. Nah, Yang abadi itu cuma satu, men. Kalau kata iklan, perubahan. every people change. Nah. Setiap orang berubah. Teman-teman jadi apa kita nggak tahu, pokoknya berubah ya pokoknya. Udah jalan-jalan, akhirnya udah akrab sih. Gua kawin, doi jadi ini salah satu tim nih. Gua butuh Tim sukses. Oh, tim sukses. Tim ses taruh. Ya, kayak lagi. Terus kelar kawinan, Do. Apa ya waktu itu? Oh, ini nih yang ini nih pernah apa namanya?
waktu di Bandung bantuin anak TA. Ada tuh anak angkatan berapa ya? Angkatan 2007 kali. Iya 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 iya. Bantuin kan gue bantuin. Mehong Omar kalau nggak Yang salah. cewek, ada anak gue bantuin TA, dia bantuin TA-nya si Aden. Terus gue bantuin si siapa namanya waktu itu yang Meriska. cewek? Meriska ya? Ya, Nah, si Meriska. Meriska. Si Bandung kagak mau bantuin. Dong, bantuin dong, kasihan adik kelas. Oh, kagak gua. Anjing deh. Udah lu bantuin kan? Kagak. Anjing. Keren tapi era itu pencarian tuh keren. Pada saat di daerah itu kan kita kayak Denpasar Bandung udah kayak deket aja main Iya, dari Connection. iya, iya. Karena kita sudah merasa akrab walaupun Iya, tidak menutup kemungkinan kita punya teman-teman anak-anak IKJ kalau yang di Ya, Jakarta. Jakarta. Oke, terus pasti juga mampir ke teman-teman di Jawa Timur. Di Surabaya, ITS kalau di Jakarta udah jelas teman-teman gua anak IKJ sama anak Trisakti. Ux sama anak Bang Ux. ada Ugi, waktu itu terus ada Arthur, Sajar. Sajar. Kalau yang perempuan ada si yang jadi bini Gout sekarang, Iya, ada Uci. Trisakti. Nah, ya, anjir. Koneksi kita koneksi bacot doang sebenarnya waktu itu ya. Jadi istilahnya ya, membangun koneksi itu nggak harus dengan materi, men. Benar. Dengan kekompakan dan juga dengan apa namanya rasa saling percaya. Iya. Makan gua. Anjing. Kaliran, Mas. Karena di saat itu ya biasanya gue bisa sampai berkarir di sini pun juga karena koneksi itu tadi, karena kepercayaan teman-teman sebelumnya, referensi dari siapa, gue bergaul di Bandung juga akhirnya banyak teman-teman kita di kantor gue kan anak ITENAS semua. Ya. Iya benar. Itu udah markasnya Itenas juga kantor lu tuh. Benar. Walaupun sekarang gugur satu. Si Raib. Mas Arif. Cuman bisa masuk sana gara-gara jalur kan dari si Fahmen. Pahmen nyari, disuruh cari orang. Nah, disuruh orang dia ngasih, daripada orang lain mending gue Lapar lu aja. dasar dorong ski. Dorong ski, men. Lapar kayak doi anjir. Sampai itu kan ibaratnya mending gue kasih orang yang udah gue tahu aja orang kayak gimana. Siap. Kalau ada apa-apa anak-anak juga pada tahu. Ini ibaratnya kalau sama anak nih kenapa ibaratnya gue nyolongan ini ibaratnya. Anak-anak pada tahu alamatnya, pada tahu ibaratnya parahnya ibaratnya ya. Pernah tuh yang kita kalau tarik ke belakang lagi waktu pulang dari Lombok kan, Ya. kan ke kosan dulu tuh. Kau sempat ke Sanur juga kalau nggak salah deh. Sebelum itu kan Kita nongkrong di Sanur gitu. waktu itu kita beli mushroom kan. Ya. Beli mushroom anak. Yang gua ngeliat kura-kura ninja. Doik pagi-pagi keluar. Itu udah sebelum mushroom Ya. pagi-pagi keluar mau pakai kancut doang. Anjing Anjing. sosokan artis loh. Pakai kancut tuh. Adit masih nyimpen fotonya. Anjing gua ada, men. Brengsek man. Kelam itu men, dengkul lu kelam men. Asli men kelang men. Bukan masalah lu yang dengkul lu kelam, men. Darkness men, dengkul gue liat, wah anjing nih gue liat ini pusat ibarat pusatnya black hole di sini kan. Galaksi Andromeda ini berpusatnya di dengkul. Dengkul lu gelem. Kalau darah Somalia ya gini men. Nah, Ti emet gedeng kulut nih kamu. Anjing. ya kalau gue bisa ngomongin lagi ya. Jangan lagi diulangin ya. Cuma maksudnya efek positifnya ibaratnya lu cari pertemanan seluas-luas mungkin ibaratnya. Udah tahu boroknya seperti apa, jadi saat teman lu melakukan yang nggak seborok itu ya memahami gitu. Tapi emangnya gue hubungan pertemanan itu membukakan pintu-pintu rezeki yang lain. Gue akui banget karena gue mengalami juga. Karena cuma sebatas obrolan, awalnya cuma sebatas obrolan, terus sebatas Hingga akhirnya benar-benar ke Jakarta. nah, akhirnya gue benar-benar pernah tahu sih karena Awalnya cuma gurauan. ibaratnya kenapa? Karena obrolan doang. Gue di Jakarta gue nggak punya tempat tinggal, gue Iya. tinggal di tempat lu. Di saat itu masih di garasi. Nah, lu pasti di Petukangan. Oh ya kan? Petukangan, Yang- sempat yang- Petukangan. Nah, benar-benar. Yang di jalan apa tuh? Yang awal tuh. Lupa. Nah, ya itu lah jalan itu yang Damai awal. itu ya. Ya, yang Damai itu. Gua awal tidur di situ. Terus gua juga tidur di kantor. Terus kalau gua ke tempatnya Budi kan jauh tuh, Jakarta Jauh, Timur. ya. Lalu gua ke kantor sama tempat lu kantor. Yang Ya, karena yang paling ya. deket base campnya ya tempat lu itu. Kalau mesti ke tempatnya si Budi kan di Jakarta Timur mungkin kalau waktu gua panjang baru gua bisa ke tempatnya Kalau si Budi. lagi santai ke sana saat itu. Iya. Cuma kalau waktu yang mepet gue pasti ke tempat Iya. lu lah gua larinya. Mengadunya. Nah, di sana Mengadu nasib tidur di kolong. kolong meja meeting. Zaman di kantor lu kacau temen. Enggak belum ada kasur keluar. Iya. Sleeping bag ada, cuma
gue belum berani minjem anak baru. Ada tikar doang. Iya. Gue gelar tikar di bawah kolong meja tuh belum ada men waktu itu. Belum. Itu kardus doang itu kardus posisi event. Gue gelar tuh tikar gue samping kardus. Anjing kalau bapak gue tahu kayak sedih banget anjing tuh samping kardus men bekas event gue tidur bangke. Soalnya kalau gue cabut ke tempat tuh malam-malam waktu gue pendek gue udah jam 2 baru kelar. Gue ke tempat lu besok pagi Bayar absen lagi. Nah, mending sekali tidur di kantor aja bisa gue tidur, gue tinggal ngabsen gue tahu tidur lagi kalau di kantor kan. Ya itulah Ya, perjuangan perjalanan. Nah, kalau perjuangan sampai sekarang masih tetap berjuang, men. Ini era apa ya? Saya sampai lupa ini. Era pandemi. Kalau ngomong-ngomong era ini gimana? Apa ya? Situasi terkini, menurut lu gimana? Gue awalnya itu sempat santai, sempat udah mulai bisa bergerak. Di 2000 di bulan apa nih? 2 bulan lalu ya. Ntar men, rokok. Jadi 2 bulan lalu, sebelumnya pandemi gue sempat merumahkan hampir semuanya, gue sisakan 1 orang. Oke. Selesai yang 3 bulan pertama itu, yang semester pertama udah bisa bergerak nih. Gue udah mulai ada project masuk lagi. Oke. Ya di situ gue coba meng-hire lagi nih orang-orang. Gue tanya, lu udah kerja belum? Belum. Ya udah, ayo gabung lagi. Oh ya udah Pak, gue berangkat. Berjalan, terus gue ngerasa juga gue butuh orang lagi, gue tambah lagi orang seperti itu. Dan cuman sekarang kondisinya ini yang gue sedikit bingung gitu loh. buat menyikapi ini keadaannya gitu maksudnya. Iya, ini udah sebenarnya project jalan, ada yang mau jalan, cuman harus hold gara-gara pandemi. Cuma marah sama siapa? Nah, itu dia. Sampai akhirnya sekarang kalau menurut pendapat gue kita yang kan di isu pandemi ini diserahkan 3 hal, man. Ya. Ekonomi, kesehatan jasmani, Mental. dan sekarang mengarah kesehatan mental. Nah. Orang dibuat sekarang tuh kayaknya udah mulai dengan keraguan, man. Anjir. Gue gerak apa aja juga ntar nggak bisa gerak nih. Jadi mental sekarang Jadi diserang. kayak duit habis buat operasional, Nah, picang sana. iya benar. Tapi yang lu rasain mestinya Anjing, lu ngambil sendok, men. Emang makan jadi jijik, men, anjing. ini mah khusus buat gua. Ini mah khusus buat gua, bukan buat orang-orang. Emang makan jadi jijik, lu ada anjing. Ayo, konvensional banget ya orang anjing. Manual. Cara lama. Freehand. Nah, kalau yang apa namanya? Yang lu lihat-lihat apa yang lu rasain sekarang nih berarti ada aja proyek masih masuk apa gimana dong? Sampai hari ini pun gua ada set visit 2 tempat lah sampai hari ini yang memang belum tahu kapan jalannya, tapi dia merencanakan ya yang memang kadang yang pertama tadi gue set visit itu memang sudah schedulekan itu buat Februari ke depan. Cuman yang digempur sama bisnis gue ini kan cash flow, men. Di sektor ini ya. Tetap cash flow. Perputaran duitnya itu ya. Karena gue udah nge-hire orang lagi. Iya. Kalau waktunya panjang lagi berarti cash flow-nya itu bakal mandek gitu ibaratnya. Iya, bukan berantakan lagi. Udah mandek gitu. Iya. Yang gue rasakan kalau cuma buat ngomong masalah makan, ini nggak masalah, men. Tapi orang-orang yang bergerak Di belakang layar lu ini iya. ya. Main behind the gun dari yang andalannya dari gue, cash flow gue mandek. Nah, Itu, ya, cobalah. tapi dong, saat ini kalau ngomongin kerjaan ataupun ini kalau kita ngomongin ini airnya orang anjing. Gua cuci tangan aja. Anjir, udah lapar ngasal. Cuci tangan aja. Soalnya ada mereknya. Ya. Nah, maksudnya dalam arti proyek-proyek ini kan cuma kalau ini gue dengar soal ini tuh cuma agenda elit global, Elit gombal. Ya, kalau gua boleh menarik Nah, itu bebas, men, pendapat lu. menarik Analisa gembel. benang lurusnya adalah saat dia bilang yang poin ketiga tadi terpaan mental, kita jadi ikut-ikut yang tadi gue males nih bahas tentang ini ambisi orang. Berarti awalnya tuh sosok yang tertib sama ini, isu ini. Gue disuruh diam 3 bulan, gue diam di Jogja. Bener-bener Stuck. gitu. Oke. Gue nggak berani kemana-mana. Oke. Tapi kondisi seperti saat ini jadi gue ke bawah gitu. Gitu karena mungkin gue jadi terdampak. Iya. Gitu. Ini kayak dimainin nih kayak gitu. Jadi yang
jadi coba menyalahkan orang lain. Jadi kan seperti iya, itu iya, gitu iya, loh. iya. Kita jadi ikut berpikir ke sana walaupun ya enggak juga sih. Mungkin ada pemikiran sana yang bilang enggak juga. Cuman namanya mental Udah diserang. diserang gitu. Sekuat apapun kalau yang namanya perusahaan berkembang diserang seperti itu goyang. Goyang, ya. Goyang. Makanya kalau gue lebih ke coba sasarannya gue adalah penjelasan ke individu orang-orang yang di belakang layar gue gitu. Oke. Insya Allah ya mudah-mudahan ya gue nggak sampai menyudahi sebelum seperti yang trimester awal gitu. Oke. Bertahan cuman ya gue akan ngasih penjelasan. Tapi Kan seperti itu. Tapi kalau yang sempat gue dengar nih, selentingan, maksudnya selentingan tidak ada riset juga nih. Selentingan tidak ada riset. Iya. Selentingan yang tidak ada riset juga Ya. nih, ibaratnya ini tuh bakal booming lagi nih di bulan Oktober, karena waktu itu ada sempat yang namanya Resesi. flu ini apa namanya, flu Spanyol Di zaman dulu, di zaman dulu. Karena ngomongin. karena ibaratnya orang sudah terlalu pede, ibaratnya ini sudah menghilang, tapi di saat itu bakal meledak lagi di beberapa bulan kemudian. Jatuhnya di bulan 10 waktu yang gue dengar sih. Ternyata meledak lagi pas di bulan 9 kemarin kan. Di bulan bulan 9 bulan ini kan. Yeah. Dar Muncul kita baru ganti bulan. muncul ini akhirnya download alias lockdown. Di-download lagi. Enggak lost doll. Ya apapun kondisinya itulah anjir, yang penting ya kita berdoa agar cepat kelar. Iya. Iya. Sampai sekarang pun masih tetap tertib. Tertib dalam artian ya disuruh running ya gue running. Oh iya. Suruh tahan Maksudnya running dalam kerjaan nih. kerjaan. Karena memang sampai saat ini masih ajuan sana, ajuan sini, habis sana, habis sini, konsep sana, konsep sini. Tapi dalam arti kerjaan lu itu ada, cuma lagi di hold aja dulu. Di hold, aja. di hold. Di hold. Tapi bukannya dibatalin kan berarti? Ditunda. Ditunda kan, cuma di hold doang sampai Di hold. batas waktu yang ntar bakal Tidak dapat ditentukan, men. Oh, ini kalau dari Kalau info terakhir sih PSBB yang tahap kedua di yang periode kedua ini mulai bakal di ini lagi. mulai running. Ya semoga cepat balik Semoga lagi cepat lah. berlalu dan tetap intinya men, tetap jaga kesehatan dalam artian kita tertib untuk diri sendiri, sering cuci tangan maksudnya untuk walaupun sebagian orang menganggap virus ini sangat berbahaya atau bla 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 bla, intinya kita dari diri sendiri kita tetap, karena kita juga background kita di belakang ada keluarga juga kan, kita nggak bisa egois, nggak bisa maksudnya kita tetap ya cuci kalau tangan. walaupun banyak orang bilang banyak selentingan ya yang tahu. muda-muda gini mah ya, Aman, yang- numpang lewat. Ya. Cuman kan imbasnya kita jadi Di penyalur. belakang, Iya. intinya kita tetap jaga kesehatan bla 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 Itu bla. yang harus dijaga. Dalam artian juga kita nggak mau tidak mau juga langsung menelan mentah-mentah langsung percaya. Kita kan anak muda, ibarat Anak kita muda. juga punya asumsi Iya. untuk berpikir. Kita juga bisa membaca situasi, yang penting jaga kesehatan, jaga kewarasan, yang penting Iya. dan juga tetap bergerak, men. Wah, Itu intinya tetap bergerak. Jangan mandek gitu ya. jangan mana tetap bergerak, men. Kayak Cuman lebih diatur aja, bergerak ini ya memang harus dipikir yang mana memang ini prioritas harus dipikirkan. Potensial, yang mana- Potensial, jangan sampai bergerak yang memang ini masih abu-abu. Iya. Ya, maksudnya kita juga harus punya strategi gitu. Iya, Itu iya. yang harus dipikirkan. Jangan sampai membuat kita buntu. Malah buntu dan mengeluarkan operasional aja. Nah, Itu yang harus dihindari. Harus dipikir benar-benar lah. Emang Bukannya kita pilih-pilih tapi ya kondisi yang membuat seperti ini. Tapi kalau Gout nih mungkin agak sedikit berseberangan sama Lau, men. Intinya apapun itu yang lu yakin lu bergerak aja, dalam artian yang nggak membuat lu buntu dan juga membuat lu Pergerakannya patah arang. Oke, pergerakannya ini kalau gua bisa garis bawahi adalah pergerakan kalau kita bergeraknya di jasa tidak mengeluarkan sebuah materi untuk pergerakan tersebut, oke. Maksudnya Pasti gua lakukan itu. kita melakukan kita bahasanya bukan materi aja, kita Ah. pembahasan secara global nih. Oke. Apapun itu lu bergerak, men. Jangan sampai membuat lu patah arang, siap. sampai mental lu diserang. Karena memang ke periode kedua ini memang cukup menyerang mental karena gua sudah pede kemarin. Sudah. iya. Ya betul. Kita sudah bisa bergerak nih Indonesia nih. gitu. Iya. Ya bagaimana men? Sebenarnya di periode kedua ini Justru malah memang lebih banyak sih. orang udah jatuh nih, udah nih, habis-habisan nih. Udah mulai habis tabungan, udah tergerus ibaratnya. tergerus. Kemarin udah wah, Celengan udah pecah semua. jangan bais, boro-boro kalau pecah gua kagak punya celengan. Anjing. Penting kalau udah dipecahin, yang dipecahin kagak ada. Kalau masih bisa dipecahin sih masih untung yang Gue punya emas tapi emas pit doang. Katanya emas lagi naik tapi harga gue juga kagak naik-naik.
Ya itu kan bergerak memang harus terus bergerak, cuman harus pintar-pintar. Oke, Ya, ya, lalu pergerakannya tersebut benar. dari versi Badong sendiri dia punya versi juga. Bebas tidak ada yang menyalahkan. Yang penting intinya Tidak stuck, tidak stuck dan juga tidak nunggu keajaiban. Nah, itu kalau nunggu Itu. keajaiban itu kayaknya agak gimana? Berat. Oke, kayak kita cukup sudah ya, udah semakin malam juga nih, Wis. Kita mau lanjut ini ya Drink and Drunk Slow Together. Anjing mabuk banget Oh, iya, kita kesannya. udah lama gak ketemu. Doi kan base-nya di Jogja men Base-nya kemarin. di Jogja. Di Jogja Besok- sekarang. Berarti lu masuk ke Jakarta ini protokolnya lumayan dong ya, ada tes segala macam kalau mau masuk proyek segala macam kemarin. Kalau sekarang dari pemerintahan juga udah nggak ada SKIM ya. Apa itu? Surat keterangan izin masuk. SKCK bukan? Bukan SKIM ya. SKI. Izin keluar masuk. Keluar masuk. Oh. Berarti mesti ada tes. Kalau sekarang enggak. Kalau dulu memang benar-benar gua nggak berani keluar area rumah. Heeh. Ya memang ada berlakuan itu dan gatel. Iya. Gua kalau nggak ke Jakarta gua nggak gerak nih. Iya. Ya tapi emang gua tahan. Gua harus Tertib stay. waktu itu. Tertib dan gua sekarang Ikutin dulu gitu ya. Ya kondisi sekarang ya memang ya celengan udah pecah semua men. Iya. Kayak gitu. Oke. Ya. Siap. Intinya jangan menyerah. Semangat. Tetap jaga kewarasan, saling support. Nah, itu tuh, saling support. Gua cuma ada iya aja dah gua. Ayo lu kenyang lu anjing. Gua udah iya dah gua kalau udah makan. Tapi ini enak nih. Wis Ardamski Bisa dikirim lagi. Gua bisa. Tenang Itu, aja, tenang men. aja. Sih, kan, men. Thank you Ridwan buat Ardam yang sudah mensupport kita. Boys, malam hari ini Oke. membuat gue agak-agak gimana gitu, malas ngomong. Perut gue kenyang. Oke, ditutup. Oke, kita Cheers dulu. Cheers. Tetap di Asutro teman. Salam Jimek. Dilatin mikrofon.